Kita geser sedikit ke desa Bulolohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba. Aku dan anak-anak dari Literatur Garden mau cari ikan air tawar dengan cara mapameti. Karena lokasinya yang berada di rawa bekas sawah, membuat aku langsung disambut dengan gigitan dari lintah. Jadi kalau digigit lintah seperti ini, tidak usah panik. Karena tinggal menggunakan tembakau ya. Iya, Kak. Tembakau nanti diperas, nanti lintahnya jalan sendiri lagi. Gak tanggung-tanggung, bukan cuma satu kaki, tapi dua kaki sekaligus yang diserang oleh moluska penghisap darah ini. Selain dengan tembakau, mengatasi gigitan lintah bisa juga dilakukan dengan menaburi garam. Jangan langsung dicabut, karena bisa menggigit makin kuat. Jadi lebih dalam nanti lukanya. Yuk langsung lanjut cari ikannya. Di lokasi yang dicurigai terdapat ikan, aliran airnya kita bendung melingkar seperti ini. Setelah itu, langsung kuras air yang ada di tengahnya. Sekarang saya bersama teman-teman sedang mapameti atau mencari ikan di sungai maupun sawah seperti ini. Namun ada yang unik karena untuk mencari ikan seperti ini, kita melakukan proses yang namanya mapameti, yaitu menguras air seperti ini. Tapi banyak lintahnya, jadi harus cepat kerjanya. Ada cara lain untuk menghindari gigitan lintah kalau sedang berada di daerah berlumpur seperti ini. Caranya adalah dengan terus menggerak-gerakkan kaki. Jangan sampai kaki diam terlalu lama. Nih. Ya. Jadi kalau setelah airnya surut, sekarang kita melakukan proses makaremo atau mengambil ikan menggunakan tangan kosong. Banyak sekali ikan di sini. Kejar lagi, tangkap! Dengan debit air yang sudah berkurang, keberadaan ikan semakin mudah ditemukan. Tapi tetap saja harus jeli. Mataku yang nggak terbiasa, susah membedakan mana ikan, mana gundukan lumpur. Berbeda dengan Ikhlas dan kawan-kawan, mata mereka sangat jeli, tangan mereka juga cekatan. Jadi dengan tangan kosong seperti ini, mereka bisa dengan mudah menangkap ikan. Ikan sudah di tangan, sudah dibersihkan juga. Saatnya kita olah. Tapi sebelum dimasak, ada yang harus aku lakukan agar si ikan air tawar ini jadi lebih enak nantinya. Nah, ini dia ikan air tawar yang kita sudah tangkap tadi. Tapi biasanya kalau ikan air tawar itu Tante Dewi pasti amis toh. Tapi kita punya solusi. Nah, ini dia, jeruk nipis biar amisnya hilang. Peras lagi. Selain dengan perasan jeruk seperti ini, bisa juga menggunakan perasan belimbing. Pokoknya bahan yang memiliki rasa asam biasanya sangat efektif menghilangkan aroma dan rasa amis pada makanan. Oh iya, campuran ikan air tawar ini akan kita masak jadi oseng kuah kuning. Untuk membuatnya, kita haluskan dulu lada, bawang merah, bawang putih, dan serai yang cukup banyak. Setelah benar-benar halus, masukkan juga kunyit bubuk. Semua bumbu yang digunakan, termasuk bumbu halus ini juga efektif menghilangkan aroma amis pada makanan. Seperti serai dan kunyit, dua bumbu utama untuk membuat ikan oseng ini. Ayo kita masak. Sip, saatnya kita masak. Pertama, tumis dulu bumbu halus berwarna kuningnya. Setelah matang, tambahkan air yang cukup banyak. Tunggu sebentar sampai mendidih. Bumbu kuning bukan sembarang bumbu kuning, karena untuk memasak oseng kuah kuning membutuhkan bumbu kuning yang dicampur serai dan ini sudah ada dalam sini. Makanya aromanya lebih wangi dan lebih sedap. Wah, enak sekali nih, Dewi. Setelah itu, masukkan semua ikannya. Masak sampai ikannya benar-benar empuk dan matang. Tidak usah terlalu sering diaduk nih. Cukup disiram-siram seperti ini. Ikan oseng seperti ini pada dasarnya adalah olahan ikan berkuah segar. Nah, kalau mau lebih pedas, tinggal tambahkan cabai sesuai selera. Yuk, sekarang kita coba ikan kuah kuningnya.
Karena tidak menggunakan santan, makanan yang satu ini kuahnya cenderung segar, sedikit keasaman. Ikan air laut dan ikan air tawar memiliki karakteristik yang berbeda, apalagi habitatnya, ya kan? Dan kadar garamnya pun berbeda. Seperti di air tawar, kadar garamnya hampir 90% tidak ada ya? Tidak ada. Makanya rata-rata ikan di air tawar itu amis ya, Ibu Dewi? Rata-rata amis, makanya kita menggunakan jeruk nipis dan juga itu serai dicampur dengan kunyit agar amisnya hilang dan rasanya lebih enak. Spesial sekali ini. Bumbu kunyit bisa menyerap semua rasa dan aroma amis, dan bumbu serai bisa membuat aroma masakan lebih wangi. Jadi walaupun masakannya sederhana begini, rasanya tetap enak kok. Manyamang. Biasanya saat mapameti, selain ikan, banyak juga didapatkan udang. Nah, kalau di Desa Bulolohe, ada olahan unik yang mencampurkan udang dengan berbagai macam sayuran. Namanya barobo. Jadi kali ini kita akan masak barobo, salah satu masakan khas dari Bulukumba ya. Untuk memasak barobo ini, kita membutuhkan jagung. Namun jagungnya itu khusus ya Ibu ya. Jagung pulut seperti ini atau jagung putih. Bagaimana rasanya tuh? Saya kupas lagi nih, Ibu. Kupas jagung pulut, kemudian serut bijinya seperti ini. Jagung pulut atau jagung ketan adalah salah satu jenis jagung yang berwarna putih yang memiliki kandungan pati sangat tinggi. Disebut jagung ketan karena kalau sudah dimasak, teksturnya sangat kenyal menyerupai ketan. Bagi masyarakat Sulawesi, jagung pulut seperti ini lebih umum ketimbang jagung manis ataupun jagung biasa pada umumnya. Selain direbus untuk dijadikan cemilan, jagung pulut juga biasa dijadikan aneka olahan masakan. Oh iya, untuk udangnya, kupas kulit udang yang sudah direbus seperti ini. Ambil bagian dagingnya saja, biar lebih mudah dicampur dengan bahan barobo lainnya. Untuk bumbunya, karena barobo sebenarnya adalah salah satu jenis olahan sup, makanya banyak menggunakan lada yang dihaluskan, bawang merah, dan bawang putih serta serai. Selain dihaluskan, ada juga bumbu yang diiris. Semua bumbu ini biasa digunakan untuk masakan yang bisa menghangatkan tubuh. Kalau bahannya, selain jagung, kita masih butuh banyak jenis sayuran untuk membuat paket lengkap barobo. Ada wortel, ketimun, buncis, daun kluban, daun bawang, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Semua diiris tipis seperti ini. Sip, semua bahan sudah siap. Saatnya kita masak. Cara masak barobo adalah dengan cara merebus semua bahan jadi satu. Nah, yang pertama kita rebus adalah serutan biji jagung pulut. Jagung yang berwarna putih ini direbus dulu sampai matang dan empuk. Oh iya, balik lagi. Karena kandungan pati pada jagung pulut sangat banyak, saat matang, tekstur jagung jadi menyerupai bubur. Kayak ada tambahan tepungnya. Setelah jagung matang, masukkan bumbu yang dihaluskan, serai, dan garam secukupnya. Masukkan juga jenis sayuran yang lebih keras dulu, seperti wortel, buncis, baru bahan-bahan lain yang cenderung lebih lunak. Jangan lupa udangnya juga. Nah, uniknya untuk memasak barobo seperti ini, biasanya menggunakan banyak sayuran Ibu ya. Banyak sayuran dan beberapa bumbu. Namun, biasanya juga dicampur dengan ikan maupun udang. Iya kan Ibu? Biar rasanya lebih enak dan lebih spesial. Satu lagi yang lebih unik, setelah semua bahan direbus jadi satu, ada satu bumbu yang dimasak terpisah, yaitu irisan bawang merah. Kita tumis di wajan terpisah. Setelah ditumis sampai wangi, baru deh campurkan juga ke dalam bahan barobo lainnya. Ini nih yang bikin barobo lebih gurih nantinya. Terakhir, setelah matang, masukkan juga irisan ketimun, daun bawang, dan juga kacang tanah. Wah, kalau ada kacang tanah sih, gak bakal nolak aku. Nggak usah dihabisi kacangnya. Mau dimakan barobo, nggak ada di Lama sekali masak. nggak boleh habis lagi. Ya, Mama, maaf Namanya juga sudah lapar ini perut. Hehehe.
Ya sudah, yuk kita coba barobonya. Mari kita makan. Orang Bulolohe kalau makan barobo jarang sekali pakai nasi. Biasanya langsung dimakan seperti ini saja, atau dicampur dengan mie saat memasaknya. Jadi barobo ini adalah sejenis sop yang komplit. Ada sayur, ada lauknya Ibu ya. Apalagi ada lada putihnya yang cocok sekali dimakan saat suasana dingin seperti ini. Ya. Dapat menghangatkan. Toh? Ya. Tambah lagi, tambah. Tambah lagi tambah. Karena bahan utamanya menggunakan jagung pulut yang mengandung kadar pati sangat banyak, makan barobo begini saja sudah sangat mengenyangkan. Karena karbonnya juga lebih banyak dibanding jenis jagung lainnya. Karena alam memberikan banyak manfaat.